Biasanya kalau mau tidur mikirin apa? Hari yang gak worth it? Makan malam yang terlalu mahal? Orang-orang di halte yang gak ngerti ngantri? Atau sepatu yang baru dibeli ternyata gak nyaman? Gak usah bohong, itu pinggir kaki udah merah-merah. Copot gih, ganti sendal, cari seteguk air terus pulang. Gak ada bis dulu hari ini. Kasih reward diri sendiri dengan naik taksi. Merem sebentar terus bilang sama Pak Sopir, "Pak, sesuai titik di map aja ya. Tolong bangunin saya kalau udah sampai." Hidup mungkin emang cuma tentang ngejar dan dikejar. Dua-duanya sama-sama bikin capek. Tapi udahannya ngasih kita hasil atau seenggaknya sekedar tempat berhenti buat buka mata kalau segala hal yang dikerjain terus-menerus pasti bikin sesak juga. Jangan sampai tempat berdiri jadi duri, yang buat senang jadi arang dan jadiin beban sebagai alasan untuk bebal. Segan sebentar gak dosa-dosa amat kok. Kamu boleh tidur sekarang. Tunggu, jangan tidur dulu. Ada banyak hal indah yang bisa kita omongin sebelum tidur. Materinya juga macam-macam. Yang random juga boleh. Tapi kalau sahabat-sahabat saya lagi seneng mikirin soal nikah, saya sendiri belum kepikiran. Baru juga 21. Entah kenapa mereka ngebet banget. Ya, udah ada di kepala sih kayak nikah. Tapi untuk bener-bener dipikirin sampai ke bawah mimpi kayak mereka, kayaknya belum sekarang dulu deh. Ya orang kan beda-beda. Tapi saya seneng aja ngelihat mereka mulai excited sama hal baru yang sebenarnya nggak sesederhana seperti di kepala. Kecuali kalau kamu memang mau coba untuk mulai langkah baru ke tujuan yang lebih nyata, aku bakal bilang iya sebelum kamu tanya. Duh, kenapa jadi gini sih? Oke. Balik lagi ke... balik kemana ya? Kalau sebelum tidur balik sebentar ke masa lalu boleh gak sih? Karena gak bisa dibantah juga kalau lagi di fase capek kayak gini, yang namanya kenangan suka tiba-tiba muncul persis di depan mata. Membuat kita senyum-senyum sendiri kayak indah juga kalau diingat lagi. Flashback emang hal paling menyakitkan, paling menyenangkan buat dilakukan. Bisa jadi penawar rindu, penawar capek, penawar penat, bisa jadi medium rehat, walau kalau dipikir-pikir lagi gak baik juga. Bisa menghambat perjalanan, bisa membawa kita tersesat di labirin yang kita buat sendiri. Kayak udah tahu harus jalan kemana, tapi sebuah kenangan sederhana bisa ngajak kita muter-muter di tempat yang itu aja. Membuat waktu berjalan lebih buru-buru dari yang kita kira. Tapi apatis sama masa lalu juga gak bisa dianggap benar. Karena orang-orang di sekeliling kita tuh kayak bagian-bagian dari sebuah pohon yang udah dikasih perannya masing-masing. Ada yang gak pernah kelihatan tapi beri perlindungan. Ada yang gak pernah dipedulikan tapi beri kekuatan. Ada yang dikira cuma singgah ternyata bertahan. Dan ada juga yang dianggap rumah ternyata meninggalkan begitu saja. Lagi-lagi itu proses. Yang namanya proses tidak terhindarkan. Masa lalu juga bagian dari perjalanan, bagian dari proses, cerita, hidup, segala bentuk yang melekat sama dunia kita sendiri bahkan sama yang namanya masa depan. Jadi gak usah dimusuhin. Apapun bentuknya, separah apapun, sesakit apapun, semengecewakan apapun, masa lalu harus bisa dimaafkan. Apalagi sama orangnya. Apalagi sama orangnya yang lebih familiar dengan sebutan mantan. Marah pasti, benci juga iya. Semuanya manusiawi kok. Tapi nyimpan dendam dalam amarah juga gak ada gunanya. Malah jadi beban. Iyalah, rasa senang kalau disimpan sendirian aja gak nyaman. Apalagi soal hal lain. Ngomongin mantan tiba-tiba random keinget mantan beneran nih. Ini boleh gak sih tiba-tiba curcol gini? Aduh,
langsung senyum-senyum sendiri. Emang kalau bahas masa lalu pasti jadi kebawa beneran. Coba sepanjang dengerin ini kalian keinget masa lalu yang mana? Jawabnya dalam hati, karena dia udah gak peduli. Bercanda. Jadi, ini saya curcol beneran ya. Ini di luar konteks. Di luar naskah yang udah saya susun. Jadi dulu saya pernah dalam kasus diputusin dan mutusin. Dua-duanya pernah. Diputusin karena dia bilang saya terlalu bercanda. Dan saya juga pernah mutusin karena dia cemburuan. Buat saya, hubungan paling nyaman ya yang sama-sama enak, saling ngerti dan percaya. Kalau pondasinya sudah begitu, mau bangun apa juga pasti kokoh. Tapi susah kalau harus cari yang pasti begitu karena nggak ada. Kita sering berdoa, semoga dikasih yang terbaik. Ketika udah dikirim orang, ada aja celah buat cari salah. Kita tuh bisa dapat yang terbaik tapi bukan yang sempurna. Perkara perbedaan bisa jadi seimbang asal saling beri dukungan. Makanya kenapa saya bilang gak boleh apatis sama masa lalu, karena seburuk apapun, masa lalu adalah pelajaran yang bisa jadi bekal untuk jalan ke chapter berikutnya. Nah, kalau semua aman, sekarang yang agak ngebingungin ketika kita masuk ke dalam pertanyaan. Kalau deket sama orang baru, masa lalu dan mantan dia tuh buat kamu penting gak? Ini jawaban perspektif. Mungkin ada yang bilang penting. Buat jadi pelajaran supaya hubungan yang lagi dijalanin bisa lebih hati-hati. Padahal kita tahu, yang hati-hati juga bisa patah hati. Kan ada beberapa hal yang memang di luar kendali. Tapi gak apa-apa, ini sudut pandang. Cuma kalau buat saya pribadi, buat saya tuh gak penting. Kalau saya dekat sama seseorang, saya gak bakal nanya atau bahkan sekedar mention tentang masa lalunya, apalagi soal mantannya. Karena buat saya itu punya dia. Kalau nanti dia memang cerita, berarti dia siap untuk menyelam lebih dalam, untuk melangkah lebih jauh. Tapi kalaupun selamanya harus jadi rahasia, itu juga gak apa-apa. Karena sekarang dia ada di sini. Gak usah ngomongin masa depan dulu deh, minimal untuk di hari ini. Saya pikir terlalu buang waktu untuk minta diajak balik ke masa lalu, diceritain banyak hal yang bikin dua-duanya jadi sakit dan gak nyaman. Semua orang punya masa lalu, yang buruk, yang baik, yang indah, yang susah buat dilupain, but then itu cuma masa lalu. Kalau dia emang yang tepat, putar balik gak akan pernah sempat. Di dalam sebuah buku ada yang namanya alur maju mundur. Nah, sebuah hubungan juga kayak gitu. Fokus ke ending apa yang mau dituju. Mau sama kayak yang dulu, atau bisa jadi lebih seru. Itu semua ada di tangan kamu. Bingungin ya? Tapi udah gak boleh bingung lagi ya, ketika masa lalu udah terlalu jauh menenggelamkan kita. Membuat kita lupa untuk berenang ke atas, untuk cari daratan, untuk mulai kehidupan. Itu bukan gak bener lagi, tapi gak baik. Masa lalu harusnya mendewasakan, bukan sebaliknya, malah buat kita manja dan minta diselamatkan. Mungkin setelah dengar ini kepikiran untuk bertanya, apa kabar ya dia? Mungkin sudah bahagia dengan cerita barunya, atau masih sendiri membenahi diri. Bukankah mendoakan adalah cara terbaik untuk kirim kasih sayang? Sama-sama itu fana. Selama bisa disimpan dalam kepala, berarti selalu ada di mana-mana. Mungkin hari kemarin gak sebaik hari ini, tapi kita gak akan tahu rasanya sembuh kalau kemarin gak dikasih sakit. Masa lalu itu pengingat, pusaka untuk dipelajari tapi bukan untuk disentuh lagi. Kembali tapi jangan terjebak, ajak jalan-jalan tapi jangan digenggam. Karena sebaik-baiknya cerita adalah yang berani buat ending di depan, bukan sebatas kasih kenangan. Sekarang kamu boleh tidur, rasa ngantuk kan gak bisa bohong. Pokoknya, untuk kepala yang mikul keharusan, untuk pundak yang bawa omongan, untuk tangan yang jinjing beban kosong, untuk langkah yang menahan sakit, untuk tubuh yang mengharap kasur empuk, untuk mata yang menanggung jujur, untuk telinga yang menderita, dan untuk segala tugas yang harus bertahanlah.